Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 16 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami bertobat sebagaimana Nehemia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Larings Panggaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 16 Mei tahun 2022, dengan judul Pertobatan Nehemia. Ayat tema terdapat dalam Nehemia 9 ayat 33 yang berbunyi, "Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik." Diliputi dengan kesusahan, Nehemia tidak dapat makan maupun minum. Ia menangis dan berkabung dalam beberapa hari. Dalam kesedihannya, ia berpaling kepada penolong ilahi. "Aku berdoa," katanya, "ke hadirat Allah semesta langit." Dengan ikhlas, ia mengadakan pengakuan terhadap segala dosanya dan dosa bangsanya. Ia memohon supaya kiranya Allah menunjang pekerjaan Israel, mengembalikan keberanian dan kekuatan mereka, dan membantu mereka untuk membangun tempat-tempat yang sudah rusak di Yehuda. Ketika Nehemia berdoa, iman dan keberaniannya bertambah kuat. Mulutnya penuh dengan alasan-alasan yang kudus. Berdoa seperti Nehemia berdoa pada saat kebutuhannya adalah suatu sumber yang dimiliki oleh orang Kristen di bawah keadaan bila mana bentuk-bentuk doa yang lain mungkin mustahil. Para pekerja keras dalam perjalanan hidup yang sibuk, hampir dikacaukan oleh berbagai kebingungan, dapat menyampaikan permohonan kepada Allah supaya mendapat bimbingan ilahi. Dengan demikian, orang-orang yang mengadakan perjalanan, baik di laut maupun di darat, bila mana terancam bahaya yang besar, dapat menyerahkan diri mereka sendiri kepada perlindungannya. Pada saat-saat kesukaran atau mara bahaya yang datang tiba-tiba, hati dapat menyampaikan seruannya kepada Dia yang telah berjanji sendiri untuk datang memberikan pertolongan kepada umatnya yang setia dan percaya, bila mana mereka berseru memohon pertolongan kepadanya. Dalam setiap peristiwa, di bawah setiap keadaan, atau yang ditimpa pencobaan dengan sengit, dapat memperoleh jaminan, pertolongan, dan bantuan di dalam kasih dan kuasa Allah yang selalu memenuhi janjinya yang tidak akan gagal. Contoh perencanaan matang yang bijaksana dan tindakan yang pasti ini haruslah menjadi suatu pelajaran bagi semua orang Kristen. Anak-anak Allah bukan saja harus berdoa dalam iman, tetapi harus bekerja dengan rajin dan berhati-hati menjaga diri. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 222 sampai 225. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kita sudah pelajari pertobatan Yakub dan pertobatan Ezra. Hari ini kita pelajari pertobatan Nehemia. Tentang pertobatan Nehemia, Roh Nubuat berkata dalam prayer halaman 149 paragraf 3. Dikatakan di sana, Nehemia tidak hanya mengatakan bahwa Israel telah berdosa. Dia mengakui dengan penyesalan bahwa dia dan keluarga ayahnya telah berdosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu, katanya, menempatkan dirinya di antara orang-orang yang tidak menghormati Allah dengan tidak berdiri kaku untuk kebenaran. Pertobatan itu bukan karena kita tahu kondisi dosa orang lain dan membandingkan dosa kita dengan dosa mereka. Bukan. Pertobatan itu adalah karena kita sadar dan akui akan keberdosaan kita. Nehemia bukan menempatkan dirinya di luar dari bangsa Israel, tetapi akui bahwa dirinya tergabung dalam bangsa Israel dan karenanya telah berdosa kepada Allah. Perhatikan Alkitab berkata dalam Nehemia 1 ayat 4-6. Dikatakan, ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia menangis dan berkabung bukan karena hanya dosa-dosa Israel, tetapi juga karena dosa-dosa dirinya serta keluarganya. Roh Nubuat menjelaskan tentang hal ini dalam prayer halaman 149 paragraf 3. Nehemia merendahkan dirinya di hadapan Allah, memuliakan Dia karena namanya. Demikian juga Daniel di Babel. Mari kita pelajari doa orang-orang ini. Mereka mengajari kita bahwa kita harus merendahkan diri, tetapi kita tidak boleh menghapus garis demarkasi antara umat pemelihara perintah Allah dan mereka yang tidak menghormati hukumnya. Peranan merendahkan diri sangatlah penting dalam pertobatan kita. Yakub merendahkan diri, Ezra merendahkan diri, dan demikian juga Nehemia, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Tidak hanya merendahkan dirinya, tetapi juga beriman. SDA Bible Commentary Volume 3 halaman 1136 paragraf 4 menjelaskan, dengan iman, memegang teguh janji ilahi, Nehemia meletakkan di tumpuan belas kasihan sorgawi petisinya bahwa Allah akan memelihara pekerjaan umatnya yang bertobat, memulihkan kekuatan mereka dan membangun tempat-tempat pembuangan mereka. Dengan iman, Nehemia memegang teguh janji Allah bagi umat-umatnya yang bertobat, yang mau bekerja bagi Dia. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 155 paragraf 2. Berdoa seperti Nehemia, berdoa pada saat kebutuhannya adalah suatu sumber yang dimiliki oleh orang Kristen di bawah keadaan bila mana bentuk-bentuk doa yang lain mungkin mustahil. Nehemia berdoa dalam kerendahan hati dan dengan iman berpegang teguh pada janji ilahi bahwa Allah akan menolong umat-umatnya yang bertobat dalam memulihkan Yerusalem. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Signs of the Times Desember 6 tahun 1883 paragraf 15 berkata, ada kebutuhan untuk Nehemia di dalam gereja saat ini. Bukan orang yang bisa berdoa dan berkhotbah saja, tetapi orang yang doa dan khotbahnya dikuatkan dengan tujuan yang teguh dan bersemangat. Nehemia, dia punya tujuan yang teguh dan bersemangat, yaitu pembangunan kembali Yerusalem. Itulah sebabnya Nehemia berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui dosa-dosanya serta dosa bangsa Israel, dan dengan iman memegang teguh janji ilahi. Apa hasilnya?
bersama Allah di waktu fajar halaman 155 paragraf 2 menyatakan, dalam setiap peristiwa, di bawah setiap keadaan atau yang ditimpa pencobaan dengan sengit, dapat memperoleh jaminan, pertolongan, dan bantuan di dalam kasih dan kuasa Allah yang selalu memenuhi janjinya yang tidak akan gagal. Nehemia mendapatkan jaminan dan pertolongan dari Allah yang selalu memenuhi janjinya dan Allah tidak pernah gagal. Karenanya, akhirnya Yerusalem dapat dipulihkan, dibangun kembali. Oleh sebab itu, renungan hari ini menutup dengan nasihat. Anak-anak Allah bukan saja harus berdoa dalam iman, tetapi harus bekerja dengan rajin dan berhati-hati menjaga diri. Kiranya pertobatan Nehemia menjadi bagian kita dan kita boleh mencapai yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa, membutuhkan belas kasihan pengampunan dari Allah dan mengakui segala dosa-dosa kita, serta memegang teguh janji Allah dengan iman, percaya bahwa Allah adalah jaminan dan pertolongan kita dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat demi nasihat tentang pertobatan orang-orang besar di dalam Alkitab, seperti Yakub, Ezra, dan sekarang Nehemia. Mereka semua adalah orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah, yang mau mengakui dosa-dosa pribadi, dosa-dosa diri sendiri. Dan sebagaimana Nehemia dengan iman, percaya bahwa Allah adalah jaminan dan pertolongan dalam kehidupannya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami semua dimampukan menjadi pekerja-pekerja-Mu, yang mempunyai tujuan dan semangat untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, khususnya menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, agar pekabaran kebenaran firman-Mu dapat tersebar ke seluruh dunia. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.